Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyida Alfia dari 11 Teknik Komputer dan Jaringan B, SMK Negeri 2 Banjarmasin. Dalam presentasi kali ini, saya akan membawakan materi kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan sandwich. Materi yang bakal saya jelaskan yaitu 1. Teknologi satelit, kedua bandwidth dan kebutuhan bandwidth. Materi ketiga yaitu kualitas koneksi. Yang keempat, menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Yang kelima, tentang sandwich. Dan materi yang terakhir atau materi keenam yaitu fitur dan fungsi sandwich. Pertama-tama kita akan membahas teknologi satelit. Ini adalah foto dari sebuah satelit yang mengelilingi bumi. Satelit itu adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Sisa artikel ini akan berkisar tentang satelit buatan. Sini saya akan menjelaskan tentang proses transmisi data satelit, yaitu ada dua teknik, yaitu uplink frekuensi dan downlink frekuensi. Uplink itu adalah sinyal radio frekuensi yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Lalu downlink adalah sinyal radio frekuensi yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi. Terus kelebihan komunikasi satelit adalah cakupan yang luas, bandwidth yang sudah cukup lebar, independen dan infrastruktur terestrial, instalasi jaringan segmen bumi yang cepat, biaya relatif rendah verset, karakteristik layanan dari satu provider, dan layanan mobil dan wireless yang independen terhadap lokasi. Sedangkan kekurangan komunikasi satelit yaitu delay propagasi yang besar, rentan terhadap pengaruh atmosfer, modal pembangunan awal yang besar, biaya komunikasi untuk jarak jauh dan pendek relatif sama, dan hanya ekonomis jika jumlah user banyak. Terus ini adalah tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Ini adalah gambarnya. Saya akan menjelaskannya satu persatu, dimulai dari Geosynchronous Earth Orbit, Geostationary Earth Orbit atau lebih disingkat GEO adalah satelit dengan orbit tinggi yaitu 35.786 km dari permukaan bumi dan waktu untuk berevolusinya adalah 24 per jam. Lalu Geostationary Earth Orbit, ini juga disebut GEO, itu adalah orbit dengan tinggi yaitu 35.786 km dari permukaan bumi dan waktu untuk berevolusinya adalah 24 jam. Lalu Medium Earth Orbit atau lebih disingkat MEO, satelit dengan orbit menengah dengan ketinggian 8.000 sampai 20.000 km dengan waktu revolusi 50 sampai 12 jam. Yang terakhir yaitu Low Earth Orbit, satelit dengan orbit terendah dengan ketinggian 500 hingga 2000 km di atas permukaan bumi. Waktu yang digunakan untuk mengelilingi bumi adalah 30 menit sampai 1 jam. Terus saya akan menjelaskan tentang bandwidth. Mekanisme bandwidthnya adalah tentang yang pertama, network bandwidth capacity. Bandwidth capacity diartikan sebagai nilai maksimum besar transfer data yang terjadi antara server hosting dengan komputer client dalam suatu periode tertentu. Network bandwidth consumption adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan serta routing oleh administrator jaringan. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada suatu data yang sangat mengambil banyak data. Typical of bandwidth
biasanya dinyatakan dalam bit per detik seperti 60 Mbps atau 60 MB per second. Untuk menjelaskan kecepatan transfer data, 60 juta bit setiap detik. Yang terakhir, Internet Connection Bandwidth, jaringan koneksi internet bersama di antara bagi pengguna yang berbeda di suatu daerah atau berbagi koneksi yang lebih besar dalam cakupan. Lalu, saya menjelaskan parameter pengukur label bandwidth, dimulai dari throughput. Throughput adalah kecepatan sebenarnya yang terjadi pada saat transfer data. Throughput ini didefinisikan kuantitas dari data yang sukses ditransfer antara node per unit waktu, biasanya diukur dalam detik. Throughput sering didefinisikan untuk koneksi atau sesi tertentu, tetapi dalam beberapa kasus total throughput jaringan sudah ditentukan. Idealnya throughput harus sama dengan kapasitas. Yang kedua, upstream downstream, istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lain dan komputer lokal melalui sebuah network. Upstream adalah istilah untuk yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lokal ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network. Downstream, istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah network. Istilah ini merupakan kebalikan dari upstream. Yang terakhir itu kecepatan atau speed adalah tes untuk mengetahui kapasitas maksimal jaringan internet yang digunakan untuk mengunggah atau mengunduh data. Terus besar dan tipe bandwidth capacity yang dibutuhkan. 1. Yaitu share bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth yang terbagi. Contohnya seperti berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dan pada bandwidth jenis ini, jumlah pengguna akan mempengaruhi performa koneksi internet Anda. Hal ini dikarenakan 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan jumlah user yang memakai jaringan tersebut. Jaringan internet jenis ini bisa digunakan untuk menggunakan internet profesional atau penggunaan yang tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Yang kedua, dedicated bandwidth, yaitu jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1:1 yang memiliki arti bahwa bandwidth yang Anda gunakan tidak berbagi dengan user lain. Contohnya, jika Anda menggunakan dedicated bandwidth dengan kecepatan 15 Mbps, maka Anda akan mendapat bandwidth 15 Mbps pula tanpa berbagi. Untuk jaringan internet dengan dedicated bandwidth biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis yang memang membutuhkan bandwidth yang besar. Terus tentang kualitas koneksi, yang pertama adalah normal data user, yaitu pengguna atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan menerima data. Yang kedua, network management, yaitu layanan pada TCP atau IP yang manajemen jaringan saat melakukan pertukaran data. Real time, yaitu sistem real time dapat diterapkan pada TCP atau IP sehingga memberikan keluaran dengan waktu tunda yang singkat. Streaming application adalah bentuk distribusi dari perangkat lunak serta permintaan. Streaming aplikasi adalah metode penyampaian aplikasi virtual. Critical data application, aplikasi tata kelola data yang membuat organisasi memprioritas pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Critical data aplikasi menggambarkan parameter di mana pekerjaan harus dilakukan. Network control traffic, proses mengelola, mengendalikan atau mengurangi lalu lintas jaringan, terutama bandwidth internet, oleh jadwal jaringan. Ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mengurangi kecepatan latensi dan kehilangan paket. Yang terakhir yaitu network security management, memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall fisik dan virtual dari suatu lokasi pusat. Administrator memerlukan solusi manajemen keamanan jaringan untuk mendapat visibilitas tingkat tinggi ke dalam perilaku jaringan, mengotomatiskan konfigurasi perangkat, menegakkan kebijakan global, melihat lalu lintas firewall, membuat laporan, dan menyediakan antarmuka manajemen tunggu untuk sistem fisik dan virtual. Itu adalah tentang kualitas. Dan yang
yang terakhir atau dua yang terakhir itu serangan denial observer adalah serangan dunia maya yang dimana perilaku berupa membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang berhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Dan yang terakhir yaitu scavenger, dalam bahasa Inggris berarti pemulung, yaitu proses cara mencari informasi yang tersedia di internet. Materi selanjutnya itu tentang cost. Cost itu apa sih? Yaitu kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth, mengatasi jitter dan delay. Parameter cost adalah latency, jitter, packet loss, throughput, MOS, acceleration, dan PDD. Cost sangat ditentukan oleh kualitas jaringan yang digunakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan nilai cost seperti redaman, distorsi, dan noise. Faktor yang mempengaruhi cost yaitu 1. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kogensi, atau juga waktu proses yang lama. Delay variation adalah rata-rata dari jumlah delay yang bervariasi. Dalam bahasa komputer, delay variation adalah perbedaan keterlambatan di end-to-end on-way dengan pemilihan paket form dengan loss paket yang hilang. Itu biasanya disebut paket jitter. Paket loss itu adalah suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjuk jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Paket grounding adalah fenomena terkenal bahwa uratan paket dibalik di internet mengubah urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan menerima paket. Average rate dan burst size. Average adalah jangkauan rata-rata, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di atas max limit yang mungkin didapat dalam kondisi tertentu. Burst akan terjadi jika average data dari query lebih kecil dari settingan burst threshold. Burst akan berhenti jika average rate dan query sama atau lebih besar dari settingan burst threshold. Dan yang terakhir yaitu desynchronizing TCP session. Dapat terjadi pada aliran TCP atau IP selama pada kemacetan karena setiap mengirim akan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Dan materi selanjutnya komponen pendukung cost. Yang pertama, quenching. Dengan menggunakan cost, sebuah traffic akan disusun berdasarkan skala prioritas dalam suatu sistem antrian atau biasa disebut quenching. Signaling yang bertanggung jawab terhadap penyediaan cost di model instrup ini adalah resource reservation protocol. Sebelum mengirim paket-paket data, signaling ini akan beritahu rata-rata mengenai kebutuhan cost oleh program aplikasi, sehingga RSFP merupakan persinyalan yang outbound. Classification adalah metode yang paling umum pada data mining, identifikasi trafik yang lalu lalang di jaringan dan dibagi menjadi beberapa kelas. Marking digunakan untuk mengasih stempel biasa disebut watermark ke setiap paket. Layer 3 namanya type of service toast, dan layer 2 namanya class of service cost. Ini paket dipertahankan sinar kritinal atau post. Administration control berfungsi untuk membatasi traffic yang masuk, diterima atau ditolak sehingga memberikan manfaat cost dari flow yang sudah ada tetap dijamin dan medium dapat digunakan lebih optimal. Congestion control itu adalah metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data masuk di jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Traffic sampling adalah proses manajemen bandwidth untuk mengoptimalkan jaringan internet dan menerapkan quality of service sebagai penentu trafik suatu jaringan. Cost policy diterapkan ke sosiologi pengguna dan komputer sebagai bagian dari polisi objek yang telah ditahukan ke wabah
ke wadah direktur aktif sebagai domain situs dan organisasi unik. Dan yang terakhir yaitu integrated dan differentiated service adalah layanan beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan kos. Dalam model ini, aplikasi meminta jenis layanan tertentu dan jaringan sebelum mengirim data. Dan differentiated service adalah yang beberapa model yang dapat memiliki persyaratan kos yang berbeda. Sekarang kita masuk dalam menghitung throughput, delay, sama paket loss. Yang pertama, menghitung throughput. Rumus dari throughput adalah jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Contoh soalnya pada gambar yang di samping itu terlihat nilai dari throughput yang didapatkan adalah 0,272 Mbit atau per sekon. Maka jika kita kembali hitung dengan menggunakan rumus, throughputnya yaitu 276.957 bytes dibagi 81,59 bandwidth dan last paket, dan hasilnya akan didapat 0,22 Mbit atau sekon. Yang kedua, menghitung nilai delay. Total nilai delay per total paket yang diterima. Contoh soalnya yaitu total delay pada gambar di samping, total delaynya 62,03 sekon dan total paket yang diterima adalah 3103, sehingga jika dihitung sesuai dengan rumusnya didapat rata-rata delaynya adalah 62,03 per 3103, maka akan didapat 0,01999 per detik. Dan rumus untuk menilai paket loss yaitu data yang dikirim dikurang paket data yang diterima dibagi paket data yang dikirim dikali 100%. Dari gambar di samping, nilai dari paket loss yang didapat adalah 1,5% jika kita dihitung menggunakan rumus, maka 3.103 dikurang 45 maka mendapatkan 3.058. Terus kita bagi menggunakan 3, lalu kita bagi dikali 100 maka menghasilkan 1,45%. Softage. Sekarang materi selanjutnya tentang Softage, itu sebuah sistem telekomunikasi depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yakni mampu memberikan layanan tipe offline sekaligus, mana lain ini hanya mampu dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti telepon berbasis IP. Saya akan menjelaskan command and switch. Itu media gateway controller yang berfungsi mengontrol semua sisi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, yakni termasuk PSTP, SS7, dan jaringan IP. Signaling gateway menciptakan suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya menangani pensinyalan SS7, sedangkan MGC menangani sirkuit suara yang telah dibangun oleh mekanisme sinyal SS7. Media gateway fungsinya elemen transport untuk merutakan trafik dalam jaringan stoppage dan juga mengirim atau menerima trafik dan jaringan yang berbeda. Media gateway terbagi menjadi dua, yaitu satu, true gateway adalah media gateway yang menjalankan fungsi media bagi service kelas 4, yaitu merutakan trafik dari jaringan PSTV atau PLMN. Yang kedua, access gateway adalah media gateway yang menjalankan fungsi media bagi service kelas 5 untuk menghubungkan service dengan jaringan korporasi atau terminal pelanggan HTTP. Application server adalah elemen jaringan switch yang berfungsi menyediakan aplikasi tambahan termasuk logika pelayan dan eksekusinya terhadap satu atau lebih aplikasi atau layanan. Dan yang terakhir itu media server, fungsinya
Untuk memperkaya Switch dengan kemampuan media, jika diperlukan, ini akan mendukung digital signal processing. Fitur dan fungsi Switch. Fungsi yang macam fungsinya, yang pertama fungsi switching itu adalah komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Selain untuk melakukan switch satu dengan yang lain untuk node IP, juga switch dapat menghubungkan dan memutuskan antara IP PBX dengan PSTN untuk mengatur lalu lintas berupa data, suara, dan video. Fungsi kontrol pada teknologi switch dilakukan oleh media gateway yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat route sinyalan ke jaringan PSTP. Fungsi Sinani yaitu dilakukan antara MGC menggunakan protokol Megacom H323 dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal, sinyalir pada PSTN dan IP menggunakan jaringan point to point. Dan fungsi terakhir itu fungsi interface, itu memiliki interface yang disebut dengan aplikasi programming interface yang membuatnya mampu untuk menambah atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambah layanan baru. Layanan yang wajib dimiliki Switch yaitu call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dan menggunakan tombol transfer. Hunting group adalah sebuah nama extension data untuk mengakses panggilan tertentu. Yang ketiga itu call forwarding adalah fitur untuk memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Pengalihan ini ditentukan oleh kondisi nomor tujuan, apakah kondisional on busy sama no answer atau pada saat ada call waiting. Aktivasi dapat dilakukan oleh pelanggan atau operator. Konferensi cell adalah istilah untuk digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telekomunikasi dalam waktu bersamaan. Konferensi cell memungkinkan pengguna telepon yang berbeda lokasi untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Yang abbreviated dialing adalah layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5, 10, 2, 30 sampai 100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Cell waiting atau fitur memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang dilakukan. Sistem sandwich harus mampu mengirim tone interupsi bila pelanggan tersebut dalam keadaan basi. Selanjutnya, sentral akan menunggu aksi dari pelanggan tersebut apakah pelanggan menerima panggilan dengan menerima tombol flash. Call working adalah sebuah fitur memungkinkan panggilan masuk berdiri di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Tema pertama yang mengambil kendali dari panggilan masuk tersebut. Call line identification recognition adalah digunakan untuk menyebutkan identitas penelpon. Dan yang terakhir yaitu call line identification percentage adalah fitur memungkinkan pelanggan mengetahui identitas pemanggil. Sistem switch harus dilengkapi dengan perangkat pembangkit frekuensi safe keying untuk mengirim CLI. Sekian materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.